diatasi cinta. Kata Tuhan kita Yesus yang sangat mengasihi kita, Dia rindu bukan kita cuma bertemu di hari Minggu seperti ini, tapi di pagi hari di altar, di mesbah doa kita, di malam hari, bahkan setiap hari di sepanjang hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Gembala melalui Buruku Gloria dan hambanya Pak Markus mengingatkan saya hari ini, tema yang akan kita bahas adalah mengenai doa. Tadi hanya saya sempat boleh kita baca itu ya terlebih dahulu. Bagi yang bawa, saya senang tetap walaupun ada di gadget kita, kalau boleh sangat banyak manfaat, tetap kita bawa Alkitab kita tercetak. Kenapa? Kadang-kadang namanya juga teknologi error ya. Ya, jadi ketika ada halangan dengan, walaupun itu disebutkan smartphone, ketika smartphone kita mengalami gangguan, tetap. Tapi yang kedua, kelihatannya memang ada hal yang sangat positif ketika kita membawa Alkitab tercetak kita. Ya kan? Kecuali sangat memberatkan atau sesuatu hal alasan lain. Karena itu menjadi kesaksian. Baik, jemaat yang saya kasihi, hal berdoa. Kita baca terlebih dahulu Matius 6 ayat 5-8. Sepertinya salah teksnya ya? Betul? Nah, ini salah satu tadi betapa pentingnya kita membawa Alkitab kita tercetak. Baik, kalau salah kutip itu Matius 6 ayat 5-8. Itu dimulai dan apabila. Sudah ya? Kita baca sama-sama ayat 5. Matthew chapter 6 verse 5 until 8. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Kita baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil. Jemaat yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, bacakan ayat yang genap. Karena saya sangat kangen dengan Bapak Ibu Saudara, izinkan saya nanti sampai jam 2 ya, bisa khotbah ya. Boleh? Puji Tuhan. Hal berdoa. Ya, kita baca bergantian atau responsor ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Semua? Ayat 7. Lagi pula, ini dasar doa yang sejati ya. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Bertalu-talu boleh, bertele-tele jangan ya. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Sama-sama. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang hendak kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Intinya di sini, jangan kamu berdoa seperti mereka. Ya kan? Therefore do not be like them. Ya kan? Jangan seperti mereka. Jadi kalau ada pepatah, kalau saya kutip bahasa Ibrani, emena masa digagak ursa. Tolong dilanjut Amang. Apa? Ada yang tahu? Apa ini? Mana opung-opung kita? Opung, please. Emena masa digagat ursa katanya. Itu tidak boleh bagi anak Tuhan. Kita tidak seperti orang pada umumnya.
Katakan, aku bukan seperti orang pada umumnya. Aku adalah biji mata Tuhan yang istimewa. Sama-sama. Amin. You are so special. Kita sangat-sangat istimewa. You are the one. Kita itu satu-satunya dalam rencana Tuhan. Amin. Lepas dengan segala keterbatasan fisikmu, keterbatasan ekonomimu, keterbatasan edukasimu, keterbatasan latar belakang sosialmu. Amin. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Amin. Katakan, terima kasih Bapa, Engkau menciptaku seturut gambarmu. Sama-sama. Terima kasih Bapa. Thank you Father. You create me. Become like you. Amin. Amin. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidupmu sangat berharga. Amin. Hidup kita sangat mahal. Maka dia tebus kita juga dengan mahal. Dan harganya sudah lunas dibayar. Dengan darah kudus. Bukan seperti konsepnya Kristen progresif. Itu bukan Kristen. Karena Kristen itu adalah the imitative of Kristo. Pengikut, the follower of Jesus. Percaya sepenuhnya kepada Yesus. Amin. Kita kembali kepada tema kita. Hal berdoa. Jemaat yang saya kasihi, tadi saya katakan, janganlah, kita ulang yuk. Jadi janganlah, sama 2, 3 ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Kita tidak seperti orang lain pada umumnya. Kita adalah pribadi istimewa. Amin. Oke? Jadi ibadah kita, maka itu sebabnya kekristenan itu bukan sekedar agama. Bahkan boleh dikatakan kekristenan bukan agama. Agama adalah usaha orang, upaya orang mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Betul apa betul? Betul apa benar? Tapi iman kita adalah Tuhanlah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus. Amin. Ya. He is the owner of the world. The creator of the world. Dia pencipta langit dan bumi, pemiliknya. Bahkan surga juga. Ya kan? Ketika agama berteori Tuhan itu maha, Yesus membuktikannya. Dia datang, aku loh yang disebut. Makanya maaf, sejak saya bertobat terima Yesus, tahun 78 yang lalu, saya masih kelas 2 SMP. Sejak saat itu maaf Bapak Ibu Saudaraku, kita masih dalam momen-momen yang disebutkan Idul Adha, betul? Kalau saya mendengarkan azan, hati saya melo. Saya katakan Tuhan, mereka begitu setia 5 waktu. Mereka begitu setia berpuasa. Tapi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagaimana dengan kami? Bapak Ibu Saudaraku? Bagaimana dengan kita? Anak-anakku para remaja, harapan masa depan kami. Indonesia menyebut nanti bonus demografi. You are the future of the church. Kalian masa depan kami. Dan aku sayangnya, jaga dirimu. Hidupmu sangat berharga bagi Tuhan. Hidupmu sangat mahal bagi Tuhan. Engkau bukan seperti remaja pada umumnya. Bukan kebetulan engkau ada di Roti Hidup, ada di Lex City. Amin. Dengan segala proses yang ada Tuhan mengasihimu. Ya sayangnya, jaga hidupmu. Hidupmu sangat mahal. Hidupmu sangat penting. Engkau persiapkan itu untuk kekekalan. Bukan untuk kefanaan. Sekali lagi saya mau kutip. Lepas dengan segala keterbatasan fisik kita. Tapi Tuhan dikatakan tadi, jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu yang di surga. Oke, intinya jangan seperti mereka. Itu sebabnya ketika satu saat perjalanan, at the journey of perjalanan Tuhan kita Yesus, satu kali dia tanya, sini. Iya guru, kata orang siapa aku? Betul? Ada yang jawab? Elia? Atau salah satu nabi yang akan datang. Kemudian apa kata Tuhan kita Yesus?
Tetapi apa katamu? But. Itu yang penting. Apa katamu? Jadi bukan apa kata orang. Amin. Tuhan kita mau, dan doa itulah esensi doa. Esensi doa adalah, katakan, personal relationship. Amin. Maka nanti kita akan belajar. Jadi jangan seperti mereka doa gitu. Wah, hebat ya. Kita berdoa bukan untuk hebat. Kita berdoa karena itu kebutuhan. Katakan, doa itu kebutuhanku sama-sama. Doa itu nafasku. Amin. Doa itu detak jantungku, karena aku tidak bisa hidup tanpa Bapakku. Napas yang kuhirup ini, itu napas Bapakku. Tahu bernapas kan? Coba kita tarik lalu lepas. Doa itu napas kita. Kita hirup udara buatan Bapa, kita persembahkan kerinduan, penyembahan, dan pujian kita kepadanya. Amin. Doa nafasku. Aduh, nangis ini saya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Doa nafasku, kasih hidupku, Injil beritaku. Amin. Sama-sama yuk. Doa nafasku, kasih hidupku, Injil beritaku. Jadi bagi orang lain ada banyak definisi doa. Tapi engkau harus punya definisi doa dalam hidupmu bersama dengan Tuhan. Apa itu menjadi definisi doa bagi kita? Sekali lagi tadi, doa itu nafas kita. Kita nggak bisa hidup tanpa doa. Dan memang kita bisa melakukan doa anytime, anywhere, anyhow. Kapanpun, dimanapun, apapun keadaannya. Betul? Doa yang bisa kita lakukan. Sambil bekerja kita bisa berdoa. Maka Tuhan katakan, berdoa dan berjaga-jagalah setiap waktu dalam roh. Ya kan? Oke. Jadi kita akan masuk kepada poin yang pertama. Ya. Tolong, arti doa. Sekali lagi, ada banyak definisi doa. Dibuat oleh Kamus Besar Indonesia, dibuat oleh Kamus Kontemporer Indonesia. Atau mungkin bahkan dibuat oleh kamus-kamus apapun. Tapi kita harus punya arti doa sendiri di hadapan Tuhan. Ya. Sama seperti tadi kata Tuhan kita, kata orang siapa aku, tapi katamu siapa aku. Doa itu nafas kita. Doa adalah komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Katakan komunikasi. Kalau komunikasi berarti bukan satu arah, betul? Ya. Jadi doa itu nafas kita. Doa itu komunikasi kita pribadi dengan Tuhan. Interaksi yang paling intim. Jadi bukan doa bukan asal-asal berkata, ya kan? Tapi doa itu adalah intimasi kita dengan Tuhan. Ya, di mana kita menyatakan, ya nafas tadi, Tuhan, saya pikir esensi ini yang dipahami oleh Lazarus. Maka ketika sampai pada akhir hidupnya, bukannya saya yakin sekali dia juga bercita-cita. Ketika dia lihat itu pas sempadan tempat tinggalnya, orang kaya raya yang berpesta pora setiap hari dalam kemewahan itu. Mungkin dia juga berdoa, Tuhan give me chance, berikan aku kesempatan seperti dia. Dan aku akan kelola berkat-berkatmu itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi rupanya Tuhan tidak izinkan. Tapi tetap dia berkata, my name is Lazarus. Tuhan itu penolongku. Kalau aku masih bisa bernafas, aku hirup udara buatan Bapakku. Ingat, kita ketika mengalami pandemi, 1 tabung berapa? Aku hirup napas dari Bapakku, aku persembahkan pujian, aku persembahkan kerinduan, aku persembahkan syukur, aku persembahkan doa, aku persembahkan kerinduan kepadanya. Amin. Maka kita katakan tadi esensi daripada doa nafasku, ingat itu. Dan ketika berdoalah kita bisa merasakan, ya kan? Dan harus merasakan. Maka masuk kepada yang kedua. Jadi sekarang ya, saya tantang Bapak Ibu yang kekasih, biarkan Roh Kudus berkata-kata di hatimu sendiri. Jangan kita bergantung, oh kata Kamus Besar Indonesia, oh kata Kamus Kontemporer, oh kata orang, doa itu begini. Tapi apa katamu tentang doa? Bagiku doa adalah nafasku. Aku menghirup udara yang Bapakku berikan, yang Yesusku berikan.
dan aku persembahkan pujian kepadanya. Aku perkatakan aku bergantung padanya. Hidupku ada karena dia. Untuk dia. Maka nanti salah satu pujian kita ya kan. Lebih dekat di hatimu dan mengerti rencanamu. Lebih dekat di hati Tuhan. Mengerti rencana Tuhan. Dan itu hanya akan kita temukan dalam doa yang sungguh. Amin. Oke, jadi temukan arti doa. Jangan apa kata maaf. Bahkan bukan sekedar kata gembala, kata kamus besar itu, kata kamus kontemporer itu, atau kamus apapun itu yang paling canggih. Itu hanya referensi. Tapi Tuhan mau. Apa arti doa bagimu? Amin. Kita perkatakan Tuhan, doa bagiku adalah segala-galanya. Karena dalam doa itu nanti kita temukan yang kedua. Jadi sekarang itu dulu ya. Pahami, buatlah doa itu bukan sekedar, ini bukan sekedar tema yang kita bicarakan. Bukan sekedar spanduk. Amin. Amin. Bahkan kita mau katakan doa adalah komitmen. Sama-sama. Doa adalah hidup saya. Amin. Oke, kita lanjut yang kedua. Makanya tadi saya bilang, saya mau minta waktu Bapak Ibu sampai jam 2 nanti. Yang kedua, saya ingin sebenarnya mencurahkan banyak hal yang saya terima dari Bapak kita yang penuh kasih itu. Sang roti hidup yang ajaib itu. Oke, yang kedua sekarang. 3 dimensi doa. Apa itu? Apa itu 3 dimensi doa? Mari kita pahami, karena tadi kita sudah berkata, doa itu komitmenku, doa itu hidupku, doa itu napasku, doa itu persekutuan intimku dengan Yesusku. Doa itu adalah pernyataan pengenalanku kepadanya. Kebutuhanku akan dia. Dan juga panggilan dia kepadaku. Amin. Karena itu 3 dimensi doa. Apa itu? Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita tidak berdoa seperti orang lain. Bahkan tadi saya katakan apa yang dikatakan kamus. Bahkan apa yang dikatakan gembala. Itu panduan. Tapi Tuhan mau. Anakku. Berikan arti doa. Dari hidupmu untukku. Sama seperti kita memberi pengakuan. Seperti Petrus itu berkata, engkau adalah Mesias. Saya berdoa, saya ingin, karena nanti, terakhir nanti akan saya sampaikan bahwa tidak ada suatu kegerakan rohani yang berarti dan holistik tanpa doa yang sungguh. Saya berdoa seberapa tadi saya salam ibu-ibu kami yang lansia ini, opung-opung, opa-opa. Puji Tuhan, Tuhan juga izinkan saya sudah jadi opung juga. Dengan mujizat Tuhan, karena mantu saya sudah divonis dokter tidak mungkin punya anak karena punya kelainan kandungan dan kelainan hormonal. Setiap kali hamil akan mempertaruhkan nyawa. Maka mereka berdua pernah berkata, jangan didengar mama ya Pak, kata anak saya si dokter ini dengan istrinya. Dipeluk kaki saya, kenapa anakku? Kenapa sayang? Kami tidak mungkin memberikan cucu. Yang memberikan cucu bukan kamu. Tuhan menitipkan ke rahim mantuku ini, saya bilang. Melalui benihmu anakku, saya peluk mereka. Iya Pak, tapi kata Ohjin, sudah 3 kali keguguran dalam 2 tahun pernikahan mereka. Kata Ohjin tidak mungkin karena begini dan itu kan kata Ohjin. Bukan kata Tuhan. Mantu nyeletuk. Tapi papa percaya dokter kan? Makanya dikuliahin anaknya yang jadi dokter. Saya percaya dokter, tapi saya jauh lebih percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih? Kalaupun anakku sayang, tidak mungkin karena memang naturalnya demikian rupa. Sarah. Tapi kalaupun memang juga tidak. Kita adopsi anak orang yang tidak mampu. Dan papa akan buat itu marganya Manalu. Papa akan sayangi dia seperti cucu kandung sendiri. Mantu saya peluk saya papa. Tapi sebenarnya aku sangat rindu. Itu darah daging papa sendiri. Saya peluk. Anakku sayang. Jadi padamu sesuai dengan imanmu. Persembahkan air mata ini di kiribat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. 6 bulan kemudian memang melalui proses. Ya kan? Aku akan pertaruhkan nyawaku katanya. Kalau itu harus pilihan. Oke. Kita sama-sama. Memang tiap 1 minggu, kadang 2 kali harus rokname. Harus disuntik hormon ini, hormon itu, segala macam sakit sekali. Sepeluk dia anakku. Kata orang kamu mantu, tapi aku anggap kamu anak putriku sendiri. Ya. Kalau kamu tidak kuat lagi, berhentikan. Aku akan diberikan kekuatan oleh doa Papa. Aduh, hati saya kayak apa gitu ya. Puji Tuhan. 3 bulan proses mulai tambah tenang. Tanggal 17 November lalu.
Lahirlah cucu saya si cantik Alexandria. Ajaibnya, kan anak saya waktu itu koasnya bukan koas, PTT-nya di Rumah Sakit Sekarwangi, ya kan? Dan dokter di sana tahu, dilengkapi ada dokter spesialis anak, penyakit dalam, kandungan, berapa itu, oleh Karum Kitnya karena sangat sayang ke anak saya. Pas sesar, loh ini bertahannya si ibu ini, dan pasti ini mujizat, kata dokternya. Padahal itu muslim semua. Oh, ada satu Kristen, namanya dokter Yusuf. Ini nggak boleh nih. Kenapa kok nggak dimatiin? Kami lagi online dengan surga. Tidak boleh diganggu oleh siapapun. Iya. Apa yang terjadi Bapak yang kasih? Rupanya mereka lihat, itu Papa ya dok? Iya. Pak, siap dok. Selamat ya. Ajaib. Amin, Tuhanku ajaib, saya bilang. Cucu Bapak bertahan dengan hanya obat-obat sekian bulan ini, 9 bulan. Itu mengakibatkan perubahan yang luar biasa sekali. Apa itu perubahannya dok? Anak mantu Papa itu jadi subur. Saya bilang, puji Tuhan dok, saya sujud di depan mereka. Itu kemuliaan Tuhan, itu kasih Tuhan. Bagi Tuhan, mujizatnya disediakan. Amin, amin bagimu juga jemaatku. Ku diangkat. Saya gak bisa tahan air mata. Sebelum mantu saya katakan, selamat ya sayang. Iya Papa, itu karena doa, bukan doa kita bersama. Dan di belakang doa kita ada pribadi agung. Siapa namanya? Yesus. Yang sudah membayar kita dengan sangat mahal. Makanya jangan biarkan pergumulanmu seberat apapun mengalihkan konsentrasimu, mengalihkan fokusmu kepada yang lain. Fokus saja pada Tuhan Yesusmu yang tahu yang terbaik bagimu dan bagiku. Ketika saya berkata, anakku, kalau kita harus adopsi anak gak apa-apa. Dia menangis, tidak apa-apa. Oke, persembahkan air mata itu, kita sama-sama persembahkan. Air mata kita di kiribat Bapa. Bapa itu tidak tahan milik air mata anak-anaknya. Betul? Cucu saya sangat manja ke saya, gak tahu itu. Sampai bapaknya suatu kali bilang, karena sering jaga ICU ya, pulang itu pingin main sama anaknya. Cuma sebentar. Sebentar langsung ke saya. Sampai papanya bilang, ini Alexa anaknya papi atau anaknya opung gitu. Saya bilang, anak papi lah, tapi cucunya opung. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bagi Tuhan kita tidak mustahil. Amin. Dia ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Kapan itu dirasakan dan bagaimana? Apa kuncinya? Doa. 3 dimensi doa. Pertama, perjumpaan. Katakan perjumpaan. Amin. Doa itu perjumpaan. Kita bukan hanya sekedar berlutut, sekedar puasa. Ya kan? Sekedar masuk di ruang. Bukan. Kita tutup ruangan seperti apa yang dikatakan Tuhan kita. Karena pada waktu itu merombak tradisi lama. Orang tokoh-tokoh agama dengan jubah besar di pinggir jalan berdoa, di tempel-tempel itu ayat-ayat tertentu. Oh, itu adalah ulama, imam besar. Iya kan? Doa itu untuk dipuji, bukan. Doa itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Katakan, doa itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi berdoa, dimensi doa pertama adalah perjumpaan. Katakan perjumpaan. Setiap kali kita berdoa, mau itu di jalan, mau itu di bis, maaf. Karena kita bertepatan sama-sama satu nafas, satu DNA, saya mendapatkan karunia baptisan roh ketika di bis. Di dekat supir, tapi tetap terkendali. Saya bilang, apa ini? Lagi di bis. Karena dulu sebelum saya punya kendaraan, ya kan, saya selalu bawa buku kemana-mana. Saya disiplin membaca buku, kalau boleh itu 1 bulan minimal 3. Saya pegang buku. Tapi sambil saya renungkan firman Tuhan, karena dulu saya akan cari duduk dekat supir. Itu kesempatan bagi saya menyampaikan Injil bagi dia. Jadi berarti anytime, anyhow, anywhere. Kapanpun, dimanapun, apapun keadaannya. Kita bisa menjumpai Tuhan lewat doa. Amin. Maka buat definisi sendiri tentang doa dalam hidupmu. Apa arti doa bagiku Tuhan?
Doa itu segalanya bagiku. Doa itu perjumpaanku denganmu. Penyembahanku denganmu. Syukurku denganmu. Waktuku berduaan, intimasi denganmu Tuhan. Tidak boleh diganggu yang lain. Yang lain tunggu dulu. Amin. Saya berharap pada waktunya nanti. Ya kan? Siapapun yang datang tapi di tengah-tengah doa kita. Jangan pernah bisa diganggu oleh siapapun. Katakan, ini waktuku berduaan dengan Bapakku. Waktu terindah aku bertemu muka dengan Tuhanku dalam doaku. Even though, walaupun saya tidak melihat physically. Karena Tuhan berkata apa? Waktu dia bangkit, kita dalam momen Paskah ini kan. Apa kata Thomas? Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya, ke lambungnya, aku tidak percaya dia sudah bangkit. Apa kata Tuhan kita? Dia datang. Yudas? Sorry. Thomas, sini. Reneo gitu ya. Reneole gitu ya Pak D ya. Reneole gitu ya. Reneole. Ini loh. Langsung apa kata Thomas? Iya Tuhanku. Oh my God. Oh my Lord. Apa kata Tuhan kita? Engkau percaya karena engkau melihat. Lanjut dong. Jangan kutip-kutip sepotong-sepotong. Berbahagialah. Siapa di sini yang mau berbahagia? Siapa di sini yang mau berbahagia? Maka percayalah walaupun belum melihat. Amin. Amin. Jangan langsung ketika sudah 1 tahun Tuhan. Sudah 2 tahun Tuhan. Sudah 3 tahun Tuhan. Bagi Tuhan kita terlalu mudah mengubahkan segala sesuatu. Oke, jadi sekali lagi fokusnya adalah buat definisi doa. Yang kedua dimensi doa perjumpaan. Setiap kali kita berdoa, kita bukan sekedar hanya berkeluh kesah. Bukan sekedar ngomong. Bukan sekedar mengikuti suatu event. Tapi itu perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita bisa mengalami perjumpaan di tengah-tengah hirup pikuknya orang. Dulu sebelum saya merintis gereja kita, setiap kali kami selesai dari pelayanan, maka saya akan beribadah kalau ada berkat ke gereja tertentu yang memang rutin saya datang. Tapi kalau tidak, gereja terdekat di mana saya bisa jalan kaki. Tapi dengan kemurahan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan ya. Saya cari pertama-tama itu, kalau boleh saya lebih dulu, pojok paling belakang. Syukur-syukur ada agak di pojok di sana, maka saya akan berlutut di sana berdoa dan berkata, Tuhan, urapi WL atau liturgos, urapi pemusik, urapi pewarta, urapi asir, urapi semua. Terlebih hambamu yang menyampaikan isi hatimu. Urapi Tuhan. Supaya dia dapat berkat. Bahkan ketika dia berkhotbah, dia dapatkan sesuatu dari apa yang dia sampaikan. Karena pewahyuanmu. Itu doa saya. Bapak Ibuku berulang kali, bukan cuma 1 kali. Pas dompet saya benar-benar kosong. Memang dompet gak bisa ngomong ya. Ya kan? Dilihatkan hamba Tuhan. Nggak tahu kalau dompetnya lagi kosong kan gitu. Saya biasanya nggak mau pulang sebelum salam penetran berkata terima kasih Pak ya. Saya diberkati. Walaupun baru pertama kali ketemu. Dia pemberitaan Bapak. Tuhan urapi Bapak terus. 1 kali. Ya itu baru pertama kali saya ibadah di tempat itu. Apa dia katakan? Rupanya karena panjang memang antriannya ya. Lalu apa dia katakan? Dia panggil, tolong yang jadi berkat saya segera dibawa ke sini. Kata Tuhan, itu berkat ini untuk hambanya. Hambanya dari mana dia tahu? Bapak Ibuku, jangan ngaku-ngaku. Tapi nantikan pengakuan. Amin. Katakan sama-sama yuk. Jangan ngaku-ngaku, tapi nantikan pengakuan. Sama-sama. Amin. Jangan angkat-angkat diri. Tapi nantikan pengangkatan, pemuliaan, promosi daripada Tuhan. Promosinya tidak pernah salah. Tidak pernah tanggung-tanggung. Amin. Terima kasih kasihi dalam Tuhan. Ajaib Tuhan. Jadi dimensi perjumpaan, ingat itu ya. Ketika setiap kali kita berdoa, makanya berlombalah. Ketika Pak Gembala berkata ada doa puasa, ada doa apa? Ya. Tuhan aku berpuasa bukan untuk menahan lapar, bukan. Karena hatiku jauh lebih rindu. Ya kan?
daripada laparnya perutku. Aku mau mengalahkan mamon, kelaparan, kebiasaan daging. Amin. Oke, yang kedua, dimensi apa lagi dalam doa? Tadi perjumpaan. Yang kedua, ketika berjumpa seseorang, biasanya apa yang kita lakukan? Salaman, bicara, dan karena kita menyapa, salaman, berjumpa dengan Tuhan, even though not face to face secara fisik, ya kan? Kita pasti katakan perubahan sama-sama, dimensi perubahan. Itu sebabnya ada senior kami, senior kita, Bapak kekasih kita, Pak Yakub Nawai dulu pernah apa istilahnya dia menghashtagkan ya, bahasa sekarang gitu ya. Banyak berdoa, banyak berkat. Tapi saya berkata, banyak berdoa, banyak berubah. Doa yang sejati membawa perubahan. Dan yang pertama-tama mujizat terbesar adalah perubahan. Perubahan hati. Bermetamorfosa. Itu kapan terjadi? Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah kita. Yang tadinya pengeluh menjadi pensyukur. Yang tadinya pemarah jadi peramah. Pendamai. Penuh kasih sayang. Amin. Tadinya egois. Sekarang jadi pemberi. Itu kita dapatkan di dalam doa. Jangan berhenti dari doamu sebelum mengalami perjumpaan dan menerima perubahan. Dan doa kita itu akan mengubah segala sesuatu. Maka dikatakan prayer change things. Amin. Alami itu bukan moto, bukan hashtag itu. Itu realita. Tadi saya katakan mantu saya diponis oleh Objin tidak mungkin punya anak. Karena kalau punya anak akan mempertaruhkan nyawa, pilih ibunya atau anaknya. Saya katakan aku pilih dua-duanya. Kadang-kadang iman serakah itu perlu. Aku gak mau milih-milih. Aku juga sayang mantuku. Seperti anakku sendiri. Aku gak mau kehilangan dia. Aku juga sayang cucuku. Dan aku tahu nanti dia akan menjadi penyembah. Saya akan ceritakan itu, sayang kamu ada karena mujizat. Dan dia akan ceritakan itu kepada banyak orang. Amin. Katakan dimensi perjumpaan. Yang kedua, dimensi perubahan. Jangan berhenti berdoa seperti berubah. Pertama, mengubah hidup kita, paradigma kita, kemudian mengubahkan keadaan. Ya, kandungan mantu saya diubahkan, bahkan jadi tanda petik kata dokter Yosef, mantu bapak ini jadi wanita tersubur di rumah sakit ini katanya. Yang pernah aku tangani, katakan haleluya. Itulah keajaiban Tuhanku. Siapa dulu dong bapaknya gitu ya. Aku punya imanku bersepakat percaya kuasanya. Kemenangan darimu. Amin. Katakan dimensi doa itu perubahan sama-sama. Prayer change things. Starting by yourself, your heart, your minding. Amin. Your paradigma. Dimulai dari pikiran kita, hidup kita. Amin. Karena kita semakin intim dalam doa, semakin kita mengenal Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga. Tadi dimensi perubahan. Yang ketiga apa? Dimensi impartasi. Katakan dimensi impartasi. Orang yang banyak berdoa, itu yang dikatakan like father, like son. Maaf ya, lagi-lagi saya pakai bahasa Ibrani. Dang dao tubis yan. Hah? Apa itu? Rebung itu gak mungkin jauh dari bambunya. Ya iyalah. Ya rebung di situ, ya bambunya ya di situ, betul? Pertanyaannya adalah, itulah Kristen. Kenapa sebutan Kristen dulu mula-mula itu? Kata orang, ya kalian jadi seperti Yesus ya. Yesus kecil. Duplikat daripada Tuhan Yesus. Itu dalam doa. Terjadi apa? Impartasi. Ya, amin.
tolong. Jadi mulai saat ini saya berdoa, Oma, Opa, saya baru umur 60 tahun. Oma, Opa, kita semua, ya kan? Ayo, waktu yang masih ada, perbanyak berdoa. Berjumpa dengan Tuhan kita, ya kan? Kita diubahkan, dibaharui. Lalu kita menerima impartasi. Ingat, tema kami dalam retreat Paskah di Sukabumi kemarin adalah How to build strong and harmony family. Bagaimana membangun keluarga yang kuat dan harmonis. Saya dapat pewahyuan dari Tuhan ketika Paulus berkata begini. Aku teringat akan imanmu yang pertama-tama ada pada nenekmu dan juga ada pada ibumu. Dan aku yakin itu juga pada anakmu. Opa, Oma, titipkan legasi terbaik. Itu doa. Untuk anak, untuk mantu, untuk cucu. Amin. Timotius bisa jadi gembala termuda pertama. Dan itu di gereja yang nanti langsung ada sekolah teologianya. Tiranus di Efesus. Itu karena neneknya yang luar biasa sekali. Mamanya yang luar biasa sekali. Para nenek, para oma, saya mau berkata, Oma, engkau oma yang luar biasa. Engkau opa yang luar biasa. Persiapkan cucu-cucumu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dimensi impartasi. Amin. Oke, kita lanjut. Aduh, saya pingin banyak. Oke, kita masuk kepada teladan doa. Siapa teladan doa kita? Pertama memang beliau lah. Gak ada yang lain. Nanti kata sarjana Alkitab kita, ya kan, Perjanjian Baru, Injil Lukas itu bahkan dibuat tema prayer gospel. Kenapa? Kenapa dikatakan Injil Lukas itu Injil doa? Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan kita Yesus tidak pernah dilakukan sebelum berdoa. Sebelum memilih murid berdoa. Sebelum buat mujizat berdoa. Sebelum menyembuhkan berdoa. Bahkan dialah juga tema kita ini bagian daripada khotbah di bukit. Bahagia, bahagia, bahagia kemudian berdoa. Maka tadi dikatakan jangan kamu berdoa seperti orang lain. Yang hanya kayak baca mantra. Bukan, doa bukan mantra. Doa itu intimasiku dengan Tuhanku. Aku mencari wajah Tuhanku. Aku menyenangkan hati Tuhanku. Aku mau masuk dalam rencana Tuhanku. Bahkan kadang pun mataku tidak melihat secara jasmani. Tapi hatiku melihatnya. Aku mengasihinya. Ya, jemaat yang saya kasihi. Saya punya karpet di rumah. Satu kali kalau mantu saya nginap di rumah. Ya, pas di depan bertepatan di depan kamar itu, disitulah saya menggelar karpet untuk berlutut berdoa. Begitu bangun, baca Alkitab. Kaget dia rupanya, loh kok papa berdoa seperti orang sholat? Saya katakan, karena saya berkata, saya sedang mencium kaki Tuhanku Yesus yang berlubang paku itu di pagi hari. Mempersembahkan syukurku padanya, mempersembahkan pujianku padanya, dan mengatakan kepadanya, Yesusku, sepanjang hari ini tuntun tanganku. Jangan biarkan aku melangkah sendiri. Amin. Jemaat yang saya kasih, saya berdoa. Kita akan melakukan gerakan, ya kan, yang akan mengubahkan Indonesia. Mengubahkan dunia ini. Tuhan kita mengajari. Teladan doa kita, Tuhan kita. Bahkan, nanti dalam kitab Ibrani, dalam posisinya sebagai imam agung sejati. Imam agung kekal. Dia bersyafaat bagi kita di surga. Dimulai dengan Yohanes 17. Bukan hanya untuk mereka ini saja aku berdoa. Tapi juga untuk mereka yang percaya oleh pemberitaan mereka. Berarti dia juga berdoa untuk roti hidup. Amin. Maka saya sangat percaya roti hidup akan memberkati bangsa ini. Di setiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan kelurahan dan desa. Di Depok kami satu kelurahan, sekarang sudah 2 gereja kita permanen. Amin. Amin. Dan saya berdoa itu minimal 5 di setiap kelurahan. 25 di setiap kecamatan. 30 di setiap kota, kabupaten. 60 di setiap provinsi. Itu kemuliaan Tuhan kita. Kenapa? Kita rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Itu isi hati Tuhan kita. Amin. Amin. Teladan doa kita Tuhan kita. Yang kedua, siapa teladan doa kita? Semua tokoh sama-sama yuk. Semua tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Terus semua tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru.
Semua tokoh lama, kita kutip ya, satu persatu. Contoh, tolong langsung buka. Kejadian 25 ayat 21. Di sana dikatakan, Ribka itu mandul. Ishak itu sangat sayang sama Ribka. Dan Ribka itu menantu pilihan. Menantu yang didapatkan dengan mujizat. Tapi ternyata Ribka itu mandul. Lalu dikatakan di sana apa? 2, 3 ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Doa membuka rahim yang mandul. Dan puji Tuhan saya mengalaminya. Ajaib Tuhan kita Yesus. Mantuk yang tadinya tidak mungkin punya anak sekarang jadi tanda petik wanita tersubur di rumah sakit yang pernah ditangani oleh Obgyn, oleh spesialis kandungan di sana. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Prayer change things. Ya kan? Ishak berdoa, tadinya istrinya itu mandul. Ya. Hana berdoa. Kalau ini Ishak yang berdoa untuk Ribka, Hana berdoa untuk pergumulannya sendiri. Karena selalu disakiti oleh madunya. Dia minta 1 Samuel. Betul? Ingat itu ya? Tapi Tuhan berikan berapa? 3 lagi anak laki-laki, 2 lagi anak perempuan. Ada banyak teladan doa dalam Perjanjian Lama. Bahkan dikutip dalam Yakobus. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Tapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan tidak turun. Dan hujan pun tidak turun. Dia manusia biasa. Oma, Elia itu sama seperti Oma. Tapi ketika seorang Oma, ketika seorang Opa, ketika seorang Opung Doli Opung Boru berlutut di hadirat Tuhan. Doamu mengubahkan segala sesuatu. Amin. Ada banyak teladan. Karena penjamin doa kita Tuhan kita Yesus. Nah, nanti kita akan closing Yohanes 14. Jadi dia yang menjamin doa-doa kita dijawab. Jangan takut berdoa, tapi tembuslah, nikmatilah 3 dimensi daripada doa itu. Ya. Lalu kemudian kita tahu juga ada banyak tokoh-tokoh lain. Samuel sendiri, Salomo, Daud, ya kan? Semua tokoh-tokoh itu adalah pendoa. Oke, lanjut. Bapak gereja mula-mula Paskah para rasul. Tidak ada suatu kegerakan apapun terjadi di sepanjang gereja, ya kan? Yang tidak dimulai dengan doa. Saya berdoa penyampaian ini memotivasi kita, membakar roh kita agar kita mulai setiap rumah menjadi kubu doa. Katakan setiap rumah menjadi kubu doa. Engkau yang telah memilihku di dalam satu keluarga. Tahu? Untuk memberkati hidupku di bumi seperti di surga. Terus yuk. Sebab itu, gak tahu ya? Nanti, saya kirim nanti ke Gloria ya, diajarkan ya Nang ya. Sebab itu aku dan seisi rumahku akan menyembah dan melayanimu. Ku rindu semua orang akan melihat rumah ini menjadi rumah berkat. Saya ubah itu. Rumah ini menjadi rumah doa. Amin. Saya berdoa bangkitlah. Sejak hari ini. Keluarga besar Gereja Kristen Ortodoks Indonesia. Setiap rumah menjadi kubu doa. Menjadi menara doa. Amin. Amin. Haleluya. Semua gereja, bapak-bapak gereja mula-mula Paskah para rasul. Terus. Lanjut. Sama-sama yuk kita berkatakan 2, 3 ya. Kebangunan rohani holistik diawali dengan kegerakan doa. Ayo jemaat yang saya kasihi. Saya membutuhkan sekali lagi. Jadilah oma, jadilah opa, opa dan oma. Penggerak doa. Rumah kita menjadi rumah doa. Ya, menjadi menara doa. Lanjut. Sudah? Oke. Kita baca sekarang kita akhiri dengan Yohanes
14. Jadilah kita, Yohanes 14 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat 12, 13 dan 14. Kita perkatakan sama, kita bangkit berdiri. Ini akan dikaruniakan Tuhan. Saya berdoa, kita semua mengalaminya, kita semua menikmatinya, kita semua menghidupinya. Saya sudah berulang kali saksikan di sini, saya dengan almarhum Papa Pasaribu, kami dihantam oleh ombak Laut Cina Selatan. Pompong kami mau tenggelam. Tapi pada saat itu, baru satu malam selesai kami putar Injil Lukas di mana Tuhan kita Yesus menghentikan ombak di Danau Tiberias. Iya kan? Kebayang itu film. Lalu saya bilang, Tuhan ingatkan. Saya bilang, Tuhan itu engkau. Apa kata Tuhan? Kita perkatakan ini. Dan ini kehendak Tuhan. Maka tadi saya bilang, kita semua adalah pribadi-pribadi istimewa. Jangan lihat latar belakang fisikmu, ekonomimu, pendidikanmu, latar belakang sosialmu. Jemaat yang saya kasihi, hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Amin. Oke, kita perkatakan sama-sama. 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan kita memberikan legasi. Untuk kita, Tuhan kita sangat rindu. Katakan, Tuhan kita Yesus sangat rindu sama-sama. Tuhan kita Yesus sangat rindu. Kita mempersembahkan perkara-perkara besar bagi kemuliaan namanya. Kita mempersembahkan perkara-perkara besar untuk kemuliaan namanya. Amin. Kenapa? Ayat 13 lanjut. Dan apa juga yang kamu minta. Garis bawah itu. Dan apa juga. Whatever. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. 14. 2, 3 ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita seminta pemuji-pemuji maju ke depan. Boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Lebih dekat di hatimu dan mengerti rencanamu, melakukan kehendakmu, tujuan hidupku. Ku memuliakan namamu dan menyenangkan hatimu, menggenapkan rencanamu, tujuan hidupku. Bapa kau ajaib, Yesus kau ajaib. Bisa? Udah? Oke. Haleluya. Doa. Itu intimasi kita dengan Tuhan. Doa. Momen istimewa, momen spesial. Di mana kita berjumpa, bertatap muka dengan iman dengan Tuhan kita. Waktu istimewa, waktu khusus. Maka komitmenlah. Berikanlah, buatlah arti. Perkatakan kepada Tuhan. Ini arti doa bagiku Tuhan. Di hadapanmu. Amin. 3 dimensi 2. Berjumpa. Berubah. Mengalami impartasi. Menerima impartasi. Teladan-teladan doa Tuhan kita Yesus sendiri. Semua tokoh dalam Alkitab. Semua tokoh gereja Paskah para rasul. Tiada satu kegerakan rohani yang holistik tanpa doa. Hari ini keluarga besar Roti Hidup dipanggil untuk berdoa. Haleluya. Jadikan rumah kita menjadi rumah doa. Lebih dekat di hatimu, Bapakku yang baik, dan mengerti rencana Yesusku, melakukan kehendak Roh Kudus, tujuan hidupku. Amin Bapa. Ku memuliakan namamu
dan menyenangkan hatimu. Menggenapkan rencanamu Bapa, menggenapkan rencanamu. Tujuan hidupku, katakan Bapa kau ajaib. Bapa kau ajaib, glory bagimu. Yesus kau ajaib, amin Tuhan. Roh Kudus ajaib, ku memujimu Tuhan. Bapa kau mulia, Yesus kau mulia. Roh Kudus mulia, ku menyembahmu. Kita berkata mau lebih dekat, mau lebih intim, lebih dekat di hatimu Bapakku yang baik, dan mengerti rencanamu Yesusku, melakukan kehendakmu. Tujuan hidupku, ku memuliakan namamu dan menyenangkan hatimu Yesusku, menggenapkan rencanamu. Tujuan hidup. Kita bangkit berdiri yuk. Bapa kau ajaib, glory bagimu. Yesus kau ajaib, Roh Kudus ajaib, ku memujimu. Bapa kau mulia, amin Tuhanku. Yesus kau mulia, Roh Kudus mulia, ku menyembah. Sekali lagi katakan Bapa kau ajaib. Ajaib kasih-Mu, ajaib karya-Mu, ajaib karunia-Mu, ajaib firman-Mu. Roh Kudus ajaib, ku memujimu. Bapa kau mulia, Yesus kau mulia, Roh Kudus mulia, ku menyembah-Mu Tuhanku, ku menyembah-Mu.